warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita sama-sama muliakan guru kita yang telah berhadir malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Hadi Arsyad, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita menambah-nambah rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat, rahmat serta anugerah selalu Allah hadirkan dalam hidup dan kehidupan kita. Siang, malam, pagi dan sore, setiap waktu Allah selalu berikan yang terbaik kepada kita semua. Laisa fil imkan abda'u bil makan. Kemudian salawat dan juga salam akan terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salawat dan salam selalu Allah berikan kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ulun pribadi dan atas nama seluruh panitia juga masyarakat mewakili ucapan marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru kita, dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru kita yang telah meluangkan waktu untuk malam hari ini hadir di tempat kami dan mengisi tausiah pada malam hari ini. Semoga dan mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan beliau, dikabulkan hajat beliau sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian malam hari ini kita sama-sama memperingati dua momen yang sangat besar dan istimewa. Yang pertama yaitu momen 27 Rajab atau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar yang tiada diberi kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah nikmat yang agung yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemunya orang yang mencinta dengan orang yang dicinta. Diatur perjalanan jemputan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sempurna dan istimewa, hingga kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan dengan 3 perkara. Sebagaimana dijelaskan di dalam
hadis Sahih Muslim, fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasan, Rasulullah diberikan 3 perkara. U'tiya as-salawatil khamsah, pertama diberikan kefarduan sembahyang 5 waktu. Wa u'tiya khawatim suratil Baqarah, dan diberikan akhir surat Al-Baqarah, yaitu amanah Rasul hingga seterusnya. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi sallallahu alaihi wasallam syai'an al-mubhimah. Yang ketiga, diampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dosa-dosanya selama tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momen yang kedua yaitu momen 5 Rajab, yaitu haul yang ke-21 daripada guru kita tercinta Abah Guru Sekumpul. Maka apa yang kita kerjakan malam hari ini mudah-mudahan itu menyebabkan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan nantinya kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang panjang lebar dalam 2 momen yang tersebut itu nanti selagi akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, yang beliau alhamdulillah malam hari ini telah hadir dan berada di tengah-tengah kita. Kemudian itu aja yang ulun dapat sampaikan. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat, wabil khusus kepada guru dan rombongan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita Guru Muhammad Hanafi bagi Majelis Masjid Jamiatul Muhammad atas nasihat yang beliau sampaikan. Semoga kita mendapatkan berkah dan bisa amal-amal yang bermanfaat. Selanjutnya tibalah saatnya kita akan mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Ki Haji Abdul Haji Arsad. Kepada guru kami silahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa nasiban inzari wal bushra wa anzala 'alaihi al-kitaba al-mustabina hudan li ulil albab wad dhikra. وجعل إسراه من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة آية كبرى وعلى آله وأصحابه أتباع البرية قدرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وقال أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبني قريش كنت في حجري فجر الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. المكرمون والمحترمون para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus sahib hadirul majlis Ustaz Muhammad Hanafi, para guru-guru agama dan tokoh-tokoh agama, para habaib dan hababah, Bapak Ibu hadirin hadirat majlis Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertemu wajah dan musyawarah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus aulan abahul sekumpul Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Maulana Khalifah Hasan bin Maulana Syekh Muhammad Al-Syahab bin Jadi Kelangkayan. Dan semoga dengan dua momen ini kita selalu diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Keberadaan kita ini sudah di penghujung zaman, akhir zaman, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menentukan yang akhir zaman bagian akhir. Ini sudah para kiamat dunia ini. Makanya orang hendak berusaha, hendak hati hancur, hendak membawa rumah, hendak membawa bagus diambil dirinya pada Allah. Walaupun harus selalu menginginkan disimpan juga. Nah, makanya akhir zaman kita ini ulama-ulama yang selalu mengajak membimbing kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah hampir sedikit. Nah, banyak juga ulama tapi kadang-kadang apakah maunya kadang-kadang kenapa susah misalnya itu aja sampai angkat piringan kapan susah. Makanya kewaspadaan dan sensi wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan inna akhwatarna akhafu ala ummati al-ulama as-sunnah. Yang paling aku takut atas umatku yaitu munculnya ulama-ulama jahat. Di hadis lain inna ana min ghaibid dajjal akhafu min ad-dajjal. Engkau benar ya Rasulullah, engkau al-ulama as-sunnah. Aku kata Rasul, lain kan dajjal paling begarangan paling khawatir umat kita. Dan sahabat berkata siapa wahai Rasulullah? Qala al-ulama as-ulama jahat. Ulamanya kada bujur membawa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mutaba'ah kepada auliya Allah. Tidak mengenalkan siapa wali Allah Taala, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sebenarnya dalam perkara-perkara kada mengenalkan ini. Malah ini angkat itu enggak pakai sawat, enggak pakai sawat. Kalau untingannya la ya'riful wali illa wali. Kada kenal di wali, di wali juga hanya mengurangkan wali, kita tahu di wali, apalagi wali kita tahu di wali. Tujuannya apa? Supaya orang tahu mana di wali, orang itu wali itu soal. Kalau ada yang mengkaji tak ambil lagi, bunyi mengandung numpahnya aulia Allah yang dijamin surga, insya Allah. Untuk guru-guru biniannya kadang-kadang datang hadapan guru
kita banyak dia. Jadinya banyak mana tuh? Banyak kawar lah, selawar kan? Kalau banyak kawar beliau dari sini. Kalau banyak selawar mengguyur. Alahan pada bahan kecil. Maka dengan dua momen ini tadi, apakah momen-momen ini tahu? Awalnya sudah yang awal ba'awan. Kita ini keempat ahlu sunnah wal jamaah. Mengawali abad, mengawali tuan guru, mengawali. Harapan syafaat sipil. Karena manusia sudah masuk di alam akhirat, alam akhirat ini awli alam kubur, alam barzakh. Manusia itu semuanya harapan bantuan. Karena dalam perjalanan Isra kata Rasul, yang paling banyak masuk neraka adalah orang susah, orang fakir. Ucap sahabat mendalamnya, mana susah hidup, fakir neraka pulang jauh. Biar ada hidup ini udah neraka, kata orang nikmati. Dalam surga ada bini, masya Allah. Apalagi dua macam bini dapat, bini dari surga, tidak dari bini yang kurang nang alam dunia. Dan alam dunia ini hebat-hebat. Karena Allah daripada ujian. Karena dunia darul balwa. Dunia ini negeri bala, hari Islam negeri bala. Nah kayak apa aja bagusnya, baiknya dia entah karena Tuhan, tambah-tambah umpat-umpat. Apalagi zaman sekarang sifat alam dunia ini masya Allah menariknya, menawan hatinya luar biasa. Padahal sifat dunia ini luarnya yang bagus dia begitu. Yang masjid ini bagus banget. Luarnya aja, kadang dalamnya pasir, tanah, pasir, sempit. Itu untak sedikit punya bagus lagi. Manusianya pulang saling bungasan make up ya Allah kata lagi. Nafta galak itu mancung. Untungnya bulat menawan hati senyum manisnya. Susah untuk dilupakan. Tapi apa kabar? Dalam mata tadi mata. Di hidung karang hidung. Di muntung tahi gigi. Di telinga ada hijau. Di palut tahi. Di burik sudahnya. Di situ tahi palat. Korek pokok tahi. Resto. Cuma menelan dasarnya cinta. Masya Allah kata lagi. Nalnya dia cinta. Makanya ujar pepatah kalau cinta sudah melekat, tahi gigi rasa coklat. Hadiahnya pun bawa ajar aswad. Padahal cawet baulan. Cuma ini kita. Jangan sampai terburu-buru dunia. Bayangkan dunia ini untuk akhirat, untuk beramal aturnya darul amal. Dunia ini negeri beramal. Balasan ini dalam kubur. Di akhir sana setelah kiamat ini memastikan mananya mana ahli surga, mana ahli neraka. Makanya tidak ada kabar manusia sudah mati ahli surga, ahli neraka. Kita mendoakan aja Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu. Tahun yang ini punya banyak Allah maghfir lahu warhamhu. Jangan ayat kedua lakin sikung dingin sikung Allah maghfir lahu warhamhu. Tahu ya kan harus ada masalah ingkar kasihan. Yang alim biar berilmu, yang kadang-kadang belum tentu salah, apalagi di batinnya di mensyarikatkan kepada Allah belum selesai lagi, padahal di kampung jadi tuan guru besar sudah. Apakah masih syirik? Lahir syiriknya dua macam, yaitu riya dan ujub. Riya katanya mempamerkan amal ibadah. Sedekah kadang-kadang ada banyak ada menonton, masya Allah hanya membuat jaringan tidak rujuknya atau selawat yang dibuat. Yang kedua ujub. Yang kadang mulai tingkat pendapat tuan guru. Saya sudah mendapat ambil keputusan sorong. Mbak sudah terujuk sini hanya tahu. Berkawinan jarang lagi ke kampung tanggal berapa bulan bagus, bulan apa yang bagus. Entah gue sudah jadi akhirnya sangat tahan lagi. Kepala atas bawah.
enggak. Ada bini yang untung Tuhan. Untung dia terus kuriwit bawa umak-umak. Ini namun tonduan adalah kepala dua anu itu hari sedikit pemikiran. Hanya secara dewasa jangan sampai jadi orang tua tapi gaya muda tapi sebagaimana orang tua. Dan sebagaimana dalam hadis dikatakan, khairul syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syabbukum man tashabbaha bi syababikum. Dan sebaik-baik pemuda itu pemuda yang melaksana orang tua, jiwanya tua. Dan sejahat-jahat orang tua yang gaya muda sampai di kampung terkenal kain gaul. Masya Allah. Kenapa aja kegiatan anak muda bisa sih dok? Aturnya orang tua pada kalau kita masyarakat. Kadang-kadang sampai jadi kaum Tuhan. Manusia itu indah jadi Tuhan, anak indah Tuhan, jadilah mengajar masjid. Nang sakit itu jadi kaum, tak kira-kira ini pun masyarakat umat, salah pilih kaum ini, kaum di sini. Ambil jadi kaum, sekalinya bulan puasa dan ke sahur mingguan, kurang dapat waktu pukul 3, pukul 2 sudah sama sahur. Ini babenya sahur-sahur, harus sampai lagi memasak. Nah, oleh masyarakatnya kalau kita takuni kaum ini kenapa? Ujar kaum, dulu hijau, handap banget, mau kepala atas bawah. Bahkan apa lagi kan? Bisa hanya ada lebih ini lagi, kaum ini artinya di rumah dinas masjid, apa bini karena punya ada yang mau dan saya cari akan pas ada para masjid yang mau berarti tahun kawin, sekali mbak kawin bebanat. Jangan sahur subuh itu kesiangan, didatangi oleh panitia apa tahun jadi kesiangan terus. Iya, anu mikrofonnya tinggal terus. Mikrofon nyala gitu. Kalau bangun sahur ya iya, mungkin tadi aku tidak akan begitu. Hadirin rahimahullah. Nah, bagaimana Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Isra artinya dijalankan Nabi dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dan naik ke atas langit pakai borak, bukan naik ke atas langit pakai tangga. Borak tadi diikat di Masjid Baitul Maqdis, itu ada batu lingkaran. Pada para anbiya wal mursalin pun zaman itu mengikat di situ juga tunggangan. Itu tunggangan balik. Ano ini borak Nabi kurang balik onta. Aduh ini harap sudah Toyota. Kurang balik tunggangan hemat. Oh ini aman. Orang kita tunggangan sapi, mulai paling hari kamu berat tunggangan sapi. Oh ini CRT. Turun lagi ke anak mencap punya. Di lapangan ini selama situ tumpuk-tumpukan si sapi dibanding ya mana kalau mobilnya gitu kan. Lagi zaman aku mencoba galong ini amplikan kalau sudah kepingin. Sebabnya bajilbab kita bagus bajilbab. Sebabnya namanya begalong karena anak bajilbab santuk. Karena tergubur ya sudah terguling-guling. Itu kayak sapi sama galong ini. Kadang-kadang begalong seadanya aja sudah galungan aja bahari disambung rambut apa-apa diulang dan daun anas diulang rambut minyak nongkrong minyak lama banyak berapa di masjid tiba sebelum datang. Nah, naik ke atas langit langit pertama kedua sampai ke tujuhnya dijelajahi oleh Rasulullah. Dan semuanya di masjid di langit itu ada tukang jaga petugas masing-masing. Nah, di langit pertama Nabi Adam alaihissalam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, dan ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perjalanan
Jadi nampak juga orang yang ingin menerima makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam mimpinya pun bertemu dengan Anbiya wal Mursalin, bertemu Nabi Musa, Nabi Harun masing-masing. Makanya aulia ini masing-masing ada di bawah kodam Nabi Muhammad. Bagus orangnya ini ramah tanah, ada pilih kasih. Nah ini abang guru sekumpul ini kurang di bawah kodam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya termasuk aulia yang paling kena. Ini kalau di kodam di bawah Nabi Muhammad. Ada di bawah kodam Nabi Allah Isa alaihissalam, ada di bawah kodam Nabi Musa, kodam Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim orang ramah tanah, tapi bukan sebagaimana kodam Nabi Muhammad. Jadi kita berapa syukur di bawah naungan apa boleh sekumpul ini luar biasa. Wujud dan perantaian yang menghidupkan kembali dan mulakan pegangan umat amalia sehari-hari itu al-imdad bi awrabilah lewijak mangkap sekian pernikahan rupanya ada rondoannya talqin mayitnya ada juga kita mengamati betalqin bersalah kurang dikubur itu ada paham lagi bahasa kita karena di sini ada mereka talqin bahasa kita yang diberi amplop membaca talqin itu salah-salah jokul. Apabila datang 3 orang malaikat, janganlah engkau sakit wahai ayatnya. Awan diinggal itu dua aja. Adapun 3 malaikat tersebut, 2 asli, 1 cadangan. Jangan pemain bola aja lah. Pemain cadangan. Di bawah asuhan Sintayong lah. Kita ini aja. Nah, kayak apa malaikat mungkar nakir datang? Kada kita lagi menjawab. Datang mungkar nakir. Kada gelap gulita alam kubur tapi entah dengan apa amalia yang diambil oleh Sayyidul Wujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sumbah yang 5 waktu. Ini dalam buku perhubungan dari kalangan Syekh Abdul Rashid ya. Ini dari kalangan semuanya ada di sembahyang ini. Makanya bila sudah melakukan sembahyang, wassalam kemudian mengatakan, ilmu sembahyang ini yang penting benar. Karena dia semasjidan serang bareng karena enam rapinya ngangkat takbir, ada yang ketinggian Allahu Akbar, ada ganggang tangan Allah, angkat aigat, tak kawan. Jaminan Isra wal Mi'raj. Yang pertama pembersihan, yang kedua dijalankan. Karena ada suasana Isra wal Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di Hadratul Malikul Jalil, Mbak Rasulullah dalam keadaan sujud. Sujud merendahkan muha, merendahkan dahi kita lengkap dengan anggota 7. Dahi serta hidung, 2 tangan, 2 jari kaki, dibuat jangan sampai terangkat waktu sujud. Nah, karena setiap ibadah itu nilainya adalah 7. Bacaannya 3 ada, menjawabnya 4. 3, 4, 7. 7 ini sempurna. Bila sampai 7, kurang. Kalau kita 9, angka ganjil bertahan. Terus hidup dalam dunia. Di sana 2, di wadah ada surga neraka. Jadi kawan kan ada dari surga, jadi neraka. Kita nang kesalang pesawat bolak-balik yang surga ini hanya anak hukum aja kelihatan sekampus menampus walaupun saling jauhan. Nah inilah hal surga dan kita berkat apapun sekumpul berkat Rasulullah memberikan syafaat. Banyak orang-orang akan diberikan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita ini ya bersihkan jiwa, bersihkan diri dan melakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai kata sembahyang. Itu contohnya iblis. Iblis ini kada mau sembahyang laginya. Padahal disuruh sujudnya. Usjudu li Adam. Malaikat sujud dan Fasajadu
kafirin. Ini anggan wa kana minal kafirin. Jadi dikitab usjudu li Adam. Usjudu malaikat dan iblis tadi apanya karena dilainakan iblis karena iblis ngarannya sebagai malaikat mengirim asal dan itu Azazil. Di nama asli iblis Azazil. Setelah Adam sujud pindah ngaran menjadi iblis. Makanya di sini jangan ada nama orang iblis. Menanggap potong aja. Di Surabaya ada nama tapi kok potong, L-nya ditinggal. Itu hotel iblis. L-nya dicabut ke Sendeh motor karena Surabaya L. Kita ini DA karena asal mungkin dari Kalimantan dan Selatan saya asli di DA. Kalau hadir hati ini Kutai Kertanegara. Kalau Habib Kalimantan Barat, lain Guling Benteng, lain Habib lalu pengen beranak Habib juga, baru Habib juga, tapi kalau gue lain, lain teman-teman Habib ini, ada usaha Habib juga. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Menjadi hikmah daripada Isra wal Mi'raj sembahyang 5 waktu. Iblis disuruh sujud padanya, kenapa sujud kenapa mati kafir? Pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW. Nabi sedang membaca surah Shaf. Sampai surah Shaf, ada di sana ayat sajadah. Maka Rasulullah bila melewat ayat sajadah, beliau sujud. Sahabat yang dekat pun karena Rasulullah sujud juga rata. Ada ketinggalan laki yang sujud. Si Tuhan laki-laki itu aja namanya sujud. Padahal lokasi masing luas. Tapi urutannya meraup tanah dan meraup tanah angkatnya tidak. Nah, setelah Rasulullah bangun sujud, sahabat bangun juga mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing mengusut muka. Ujian nasihat tadi aku cukup aja seperti ini. Anaknya tidak ini. Nah, sahabat yang melihat lapor, wahai Rasulullah si anu tadi kada umpat sujud cuma meraup tanah anaknya tidak ini. Ujarnya cukup aja. Nah, apa jawab Rasulullah si anu itu jaga mati kafir. Mau sujud benar. Dan sahabat yang melapor, kadoan ini ada akan ikan ini ahli neraka. Kadoan ini yang sini pulang. Cuma maiti amat amati. Setiap hari gerak geriknya mewaspadai bagaimana ini. Sejauh mana kebenaran Rasulullah yang mengatakan ini mati kafir. Akhirnya lama kelamaan terjadi perang Islam melawan kafir. Ini termasuk kurang jatuh paling banyak memakai musuh sudah, Masya Allah. Bingung ya, Masya Allah. Nah ini kurangnya jasanya luar biasa terhadap agama memakai kafir berapa orang pada perhitungan ini. Nah manusia ada jelekannya, kurang jatuh ada jangan najwa lain ada jangan. Alingahan ini juga iblis masuk. Waktu lengah karena timpas. Allah alam di mana tengahnya kok karena timpas. Nah, kesakitan yang luar biasa makanya di penyawaan karena sopo kenanya. Ikut sama kerang bagian, tapi di situ hanya ikut untuk siapa? Jadi itu ada gampangan diikutnya. Akhirnya merasa kesakitan. Mencari lokasi ke pinggir dan dapat lokasi yang kosong, pedang ditajam matanya ke atas. Akhirnya dilukupinya tembus mulai parut tembus ke belakang pedang tadi. Maka sahabat yang selalu memperhatikan, Masya Allah, lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah sodakra wahai bujur ujar pianinya mati kafir ujar nabi nafas. Yang jadiannya mati ahli neraka nasi kafir. Si anu semalam Rasulullah membuat perang dan banyak sudah mematikan musuh. Namun ini karena timpas, akhirnya kerentahan lagi mencucuk seorang leker membunuh diri.
Jadi bunuh diri itu nantinya akhir naudzubillah. Jangan sampai mencita-cita anak bunuh diri. Hidup dalam dunia masih awal kita. Kesusahan luar biasa karena mungkin orang lain melihat apalagi menjelang awal, masya Allah. Asal mau jaga sekalian sehingga dia makan pray gratis. Mana ada nampu urutan gratis. Jeblek ya Allah. Tulisannya rumah makan Pak, tapi gambarnya binian singkumasan rumah makan. Jeblek, tahu bahkan jeblek. Nampak jual akon, tapi akon merumbe. Kasian orang tua, apa mana? Kita tahu tangan malam kelaparan kulit ketengah sehingga minum kopi secangkir untuk sedikit. Berapa lo aja? Tahun 200 kayak ini. Kopi secangkir. 7 kain. Kalau salah hitung kalon, menjelang alurnya, dia kain yang salah masuknya. Angka doa kopi yang dimasukin. Alhamdulillah, Allah. Nah, cerminan Rasulullah SAW. Pada malam Isnin tanggal 27 Rajab datang 3 orang malaikat. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga malakun akhar yuqalu lahu Ismail. Malaikat Ismail. Lagi tangan Ismail juga. Tadi Ismail. Diangkatnya Rasulullah yang sedang berbaring-baring di rumah Sahabat dan Ummu Hani. Ummu Hani itu sangat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Maka sirin Fakitah binti Abi Thalib. Nyaman-nyaman berapa datang Jibril diangkatnya. Rasulullah yang sudah cinta al Jibril tidak pernah Jibril tadi berbuat penipuan terhadap Rasulullah. Sampai diangkatnya nyaman-nyaman guring bawa ke sumur Zam-Zam, operasi dadanya sampai ke atas area ringgi dibersihkan. Tapi kata-kata bersih ini bukan asalnya kotor dada Rasulullah. Sudah bersih, tambah bersih. Masjid sing bagusan dicek kan bagus kalau jadinya. Mandi rawat, dipel, dibuang itu punya pakai alas. Semprot minyak harum bagus. Dunia ini punya kurang rawat rusak. Usianya ada yang merawat diri, lakas mana kena ompong. Baru keluar yang ada itu sudah. Lakiannya, kebiniannya. Makanya apa yang merawat? Karena Allah mensebatas urusan dunianya, namun kata akhiratnya harus didampingi dengan amal ibadah. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berdoa dan berusaha. Doa jalan, usaha jalan. Kenapa aja berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rezeki minta kepada Allah, sehat minta kepada Allah, panjang umur minta kepada Allah. Kan penting panjang umur, sehat walafiat. Panjang umur garingannya kalau pikir-pikiran. Pasti aja sudah nangaran ini pasti yang kada kurang sorong kada dulu, kada sorong kurang kada dulu. Makanya banyak berdoa dan kada dulu kurang. Lakian ini minta berdoa panjang umur. Yang salah kena panjang umur membuat iman nanti selamat. Umur panjang iman kuat kalau kita pengaruh kalau goyahnya. Nanti singkat benar yang pinjam tadinya. Panjang umur kuat iman. Jadi kepingan. Hadirin rahimakumullah. Terpahami tidak. Nah, setelah dibersihkan. Nah, dalam rawi Syirkul Durar tadi ada Habib Ali mengatakan, "Wa ma akhrajal amlaku min khandihi ada walakinnahum jadu quran ala umrin." Nanti tidaklah dikeluarkan isi hati Nabi daripada kotor, tetapi anak-anak suci di atas kesucian. Supaya bersih, tambah bersih. Bungas di make up pulang, masya Allah, gimana bidadari turun ke alam dunia.
mas, kada bisa bakak pulang. Pakai dapur pelawasan. Kita Islam beberasi juga bakak juga sedikit. Sembahyang kebinian takak juga. Ini kada, karena kalau bulan hanya berkapas ya. Awal datang daerah anda tempat sembahyang memakai pengobatnya langsung dalam boleh. Itu mana mencari obatnya. Dapat orang berjual sakanya, orang berjual gatalan juga. Yang dijual dia berjual obat gatalan, sedangkan dia gatal juga. Udah sih, ini contoh bener aja. Segatalan. Walakinnahum zadu quran ala kubur. Kenapa isinya kan kata Rasulullah? Iman, Islam, ilmu dan yakin. Ilmu semuanya yang dibuat nak kita punya tujuan bagaimana supaya dapat ilmu. Mau kada mau mesti menyampaikan diri hadir di majelis ilmu. Apalagi sini ada guru Hanafi. Nah hadirnya ini yang penting ya. Sebenarnya sama ini untuk hadirnya kadang-kadang menyebabkan manusia koler. Ada dia sudah jalan. Live streaming di rumah aja. Tahu aku cuma kalau sambil nenek, yo. Gurunya mengajari utamanya, entahkan gurunya kasar melihat saya dalam ilmu. Hanya menara kesempatan 3 perkara, 3 ini dia mendapat ampunan terus. Malaikat Islam mendoakan. Nah, yang pertama selama tasbih ada di badan kita. Nah, jangan lupa tasbih harus ada di awal. Kantong tadi dulu agar utang mantap tasbih. Ini ya. Yang kedua, bakas minum kopi. Daratnya ada gini lakukan selama darat ada lakukan, malaikat tadi minta ampun terus. Yang ketiga, selama kita hadir di majelis ilmu. Nya hadirnya aja dia banyak datang langsung pengkor pinggul makhluk kemudian. Jadi kawan mendarat, untungan sudah sepandangnya kan. Padahal 2 jam sudah berdiri sepandangnya. Nah boleh, ya tak dapat dia manfaat, masya Allah. Ini Allah Taala Maha Pemurah. Ini berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Yang melupakan selawat. Kita alhamdulillah selamat. Tempat juga banjir di lain bandang, mudah-mudahan kita banjir berundang. Banyak juga lapasan. Ada manfaat juga tak, mudahan berkat. Entah ditinggal di sini sudah salawat, maulid, burda, dalaya, ini itu sudah bikin baca kata-kata penguntungan. Dalaya itu bisa minggu sekali saya hidup itu luar biasa. Syekh Sulaiman Al-Jazuli terus dia merasakan hasil membaca salawat. Maulid kan salawat juga. Pinauyu bahu basyair. Penambil syair kenapa Pak misalnya? Lailan syairnya adalah membawa hikmah. Pikir rasa kacau dia belum bawa syair. Mana kenapa kalau itu? Imam menyanyi baca syair. Ya
tukang lelesai itu membawa hikmah. Makanya orang-orang soleh, aulia ini katuju masih dah. Si senangnya, tapi senangnya Allah, tapi senangnya Rasul. Kurang sudah batinnya bersih. Makanya sembahyang lebih dulu kita mengoperasi bersuci yaitu dengan wudu. Kalau hadas kecil, mandi wajib. Kalau hadas besar, mikrofon bawas menyala. Mandi wajib. Boleh aja kenapa? Jadi udah asa bingung juga. Nambah santet Tuhan murid. Kenapa jadi muan mandi basuh? Murid kalau nambah kantor, nambah jaga gini tangan. Basuh Islam kenapa? Asal lengkapnya. Karena memang asal menggawe kejahatan itu anggota kita yang 7 ini. Anggota 4 moha 2 tangan setengah kepala membatis dan telinga. Ini asal usul Nabi Allah Adam alaihissalam dalam surga. Karena Adam dan Hawa itu kan surga asalnya di tangan Tuhan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ini Adam dan Hawa yang kemarahi ini pohon kayu. Nabi Adam karena godaan gojok rayu iblis akhirnya tergoda. Nabi ini bangkrut. Tapi ujar ulama Nabi Adam itu ada salah. Karena larangannya Allah melarang wala taqraba hadhihi. Ini tiga Adam, ini pohon aja, ini lain, kisahnya sama aja. Nah karena memahami ada, lalu sidin makan buah kuldi yang lain. Nabi Adam makan juga, cuma kolom-kolom aja tinggal tinggulu dikacapnya, jadi jadi holkom. Nah ini holkom nih, ciri bakas kesalah mulai Nabi Adam. Anak bini dan Hawa ngatur orang bagianan mengidam tentang merbuah masya Allah. Untar benar. Nah, Jibril melihat ada alangan laki 12 tangan Jibril macam. Ini menanda visi ya berniatlah ambil berkat Jibril. Asal usul. Kenapa kali basuh aja? Di dalam bagus saja nih, ada apa? Bawa saja sudah. Utang katanya, kalau utang ini kamu lihat, utang itu panjang putih tangan. Dengan utang, orang usia anak tak, sebelah munyet sebelah, nanti putih itu. Nah, lalu menjadi sunnah umat Nabi Muhammad SAW jalur bersucinya. Batis dibasuh karena menjalani kepohonan ini. Nah, tangan dibasuh karena mengambil buah kuldinya. Muha dibasuh maka melihat buahnya. Hidung melihat kepada burung untuk memakan. Telinga apa? Telinga jauh sedikit di sini. Berarti ada perasaan makan. Ada bahagian kamu. Ada mungkin kamu buah di dalam sana. Nah, makanya menyambut dengan sunat saja. Sunat tapi penting. Ya, supaya jangan telinganya mendengar macam-macam sifatnya kita lupa dengan Allah, lupa dengan Rasul, lupa dengan perburuan, lupa lumpuhan. Telinga di apa nama lagi ini 30 tahun lah kalau pernah ziarah kawan kuitan ke Allah Subhanahu. Nah sehari ziarah ke ziarah kuburan. Aku nunggu sampai kiasin, kalau separuh dan dapat tahlil. Tukang lingai kubur itu malaki kubur siapa panang dia mau ngomongin aja itu pada sudah kubur banyak tuh di tanah situ nah balik ke sini aja kuburnya tengah-tengah ini ingat bahan mau tuh di pinggir mata cuma sudah lama-kelamaan kan orang bapak di muka di belakang akhirnya kedulutnya di tengah-tengah ada banyak balik kawasan beda siapa makanya untuk mengenang ulama mengeluarkan kita sebentar pun nggak arwah kalau banyak sedikit dia nanti puluhan api harus sedikit donasinya bacakan doa arwah mereka sih juga tadi majelis kami sana ini ada berapa lalu hanya kok kematian ada
istilah baru hawa Allah kepada orang betul orang betul ada yang menyelawin nyelatus pati akidah mana kita nunggu sama harapan pakai rasa dikit la ilaha illallah sedikit Allah sedikit maharapan lo kita selaku anak karena Islam ini banyak cabangnya 72 aliran hati-hati mana Ahlus Sunnah wal Jamaah nih abah bersongko namun doakan Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh yang lain cuma sebatas organisasi jangan sampai akidah diungkapkan kita hidup sekali ini juga mati sudah apalagi mau beli cobaan mau beli dakwah kampung tinggal bergerak sedikit aja kan kamu manusia apalagi sudah terkena nanti jadi hantu dia masyarakat karena obatnya juga yang ada lagi kata anak-anak sufi berduit anunya sih mau kan tolong sembahyang anak belum nah blok 100.000 saat wadi Jepang dia cuma terpaksa gitu akhirnya setangga kampung mau sempat membayangkan imam maka takbir Allahu Akbar yang penting takbirnya yang main orang bisa kalinya imamnya mayatnya muka-muka nang di belakang tadi udah biasa sibuk ambil duitnya aja tahan tinggal sesok di belakang imam mungkin takbir kedua imam maka takbir Allahu Akbar habis tinggal imam aja nambah baru mentakbir ketiga mayatnya berbangun mayatnya sampai terpendek karena pemam jadi kada bunga ajar imam udah roknya batu ini imam itu dia kalau itu adalah baik kan orang peradaan anak soleh itu harapan ayo ada nih bisi anak harapan sudah guru anak udah jadi orang soleh mesti nak kayak kita ya di mana aja ada guru ada habib doakannya anak guru masing-masing kadang-kadang mamanya ini anak guru itu ya alhamdulillah kondisi anak datang orang apa ini anak guru ini gurunya alhamdulillah kamu mau beranak aku bini gua ini nyoba pada anak kok kata gurunya locok ya alhamdulillah dia guru kamu mau beranak beranak dingin loh makin beranak laki gini harus sama-sama saling hormat menghormati karena kadang-kadang terapi ini pada kita nang nyangka aja yang binian tuh taruhnya kok mengambil anak ada laki sanggup berjalan itu sanggup yang kedua istimewanya binian tuh kan tangan sini tangannya burung mati dijaganya hidup ya tahu boleh burung tai gak hidup jadi tahu aja binian mencapai burung gitu ada rahimahullah jadi yang istilah mempersuci tadi ini alam dunia jarang lagi orang yang membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang banyakannya tabligh agama mencari dana mana ada lagi nama arahan karena memuji-muji Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedikit menjadi ulul yang sejuta sih ada beberapa kecamatan sih kemajuan muji-mujian akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya syirik pahami sebanyak apapun dosa tadi dikatakan dalam hadis puluhan aktif tadi mengatakan nanti ampuni dosa asal jangan syirik syirik ini perhatian lain pada Allah syirik namanya pandangan kita ini adalah Allah yang memberi
siapa? Lewat Rasulullah. Karena Nabi bersabda, innama ana qasim wallahul mu'ti. Aku tukang bagi, Allah yang memberinya Nabi. Ini hendak dapat bagian ini. Bersama Allah akan kita 3 gawian sholat, sholawat dan sholawat. Ini pasti bagian. Bila orang penyembahyang mesti berselawat. Karena selawat wajib dibaca dalam sembahyang 9 kali. Karena sekali sembahyang salawatnya 2, ayat awal, ayat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buat aja sayyidina yang gosong jangan tinggal. Ya tinggal ini orang membadat bagus. Sekali sembahyang 2 kali, berarti 2 kali 5 9. Kenapa aja? 2 kali 5 9 enggak subuh sekalinya. Tidak aku numpang ada Rasulullah 2 kali 5 9. Nah, biasa aja nih di tukang gambar kan 3 kali 4 2000. Selawat tak menang, selawat yang wajib itu berapa kali sehari sama 9. Dasa 9 nih bang tadi asmaul husna 99. Nah capnya awak kita 99 juga. Nah gimana menghitung? Hitung aja biar kita ini dalam tahun rumah berapa lamanya? 9 bulan 9 hari. Bisa lagi menghitungi berapa jumlahnya? 9 bulan 9 hari dalam tahun rumah. Berapa hari? 279. 2, 7, dan 9. Ujungannya 9. 2 lawan 7 ini tambahan. 2 tambah 7 dan 9. Entah kayak apa ini yang capnya diri kita ini 99. Bulikahkan lawan 99 nah, siapa yang memegang? Sayyidil wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah pegawainya nih beliau mohon. Malam Isra Rasul dalam keadaan sujud, ya Allah, ulun mohon minta bagaimana umatun supaya sama ulun juga tasyhadu bi hadat lidzat. Zatnya Rasul dengan zat yang maha wajibal wujud. Kayak apa pertemuannya? Wallahu a'lam. Tapi pembakalan ini kita pelajari dengan bersuci, wudu atau mandi wajib. Sucikanlah diri kita. Kalau dengan dosa taubat kepada Allah, banyak aja pintu-pintu non dosa diampuni. Duduk di masjid dengan niat i'tikaf diampuni dosa. Minum kopi tadi dalamnya masih ada, dia taruh di lakungan dapat ampunan. Tasbih di badan simpan buat di kantong atau gantung di bulu punya gana. Tasbih gana-gana digigit juga. Maksud gantung di bulu. Ini ampun. Hadirin majelis ilmu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berselisihan dengan kawan sama-sama kadang angkat tangan ucapkan assalamualaikum waalaikumsalam habis dosa. Kebetulan dekat bersalam-salaman. Nah, kita nyuruh tangan bersalaman habis dosa sesama kita. Makanya dulu abah pun sekumpul dikarapkan. Mulai begini karapkan pengajian sampai sekumpul. Jamaah sudah hadir, nang datang duduk, silahkan bersalaman ke samping sebatas kaum menunjang. Nah ini ditanamkan dulu seakan-akan wajib. Ini jarang lagi. Bersalam-salam padahal menggugurkan dosa sesama kita. Kan gua ucap minta ampun, asa tangan sedikit, apa nganggap minta ampun kepada pakai 5 kali memetik lakukan sidin. Padahal daul sidinnya yang orang malingnya aja daul sudah bersama-sama. Makanya tuntung sembahyang selamanan berputar. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah Rasulullah dan Rasulullah. Baca kitab Kifayatul Awam bicara di bawah bicara masalah domir asal itu lihat
dapat Qurannya wa rafa'na laka dzikrak. Nama Nabi Muhammad diangkat ditinggikan ropa. Qad takun lama qamim bil idafati nabir rahi mislam bil alamin wa ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Buat pendirian yang umpat-umpat orang, jangan umpat-umpatan. Ini banyak menjaga orang. Ada mentakbil Allah itu kaidah kamu wujud aja. Untuk segi amal ini lebih kuat akhlak yang dipakai. Termasuk berselawat, Sayyidina ini kurang membahas akhlak. Hanya dari segi ilmu baca kitab silahkan pakai nahu salawat. Tetapi kalau urusan amaliyah akhlak yang dipakai. Makanya walaupun laki-laki boleh aja, karena auratnya antara pusat dan lutut. Kalau misalnya kaki di dada, Allahu Akbar boleh aja. Mungkin menghadapi pembakar tega hati mereka. Apalagi menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya maulid itu diatur dulu di Zapokol. Awalnya dulu disuruh ayo bagamisan perintah. Nah haji-hajinya disuruh berbolang bersurban. Sesukan itu kadang-kadang. Bisa mengirim Muhammad Amin Amin ada berbolang. Lagi di badan orang pada itu aja. Yang biasa-biasa. Ya, menjadi bawah-bawahnya kan mau ukur ya kan. Mungkin kita naik ke atas menjadi ukur apalagi tinggi. Nah, menghadap di bawah banyak aku tuh macam-macam. Kadang sakit menjadi bawahnya kadang mau ukur. Dan diberikan pengertian dan paham tentang Isra dan Mi'raj ini. Kalau mengungkapkan tentang hikmah dibanding orang-orang zaman dulu sampai subuh kan ada tuntung. Namun tanggal pun sigar karena istilah mengantuk. Padahal Yuban sudah demikian. Asrafal aja tersanggah ketika mengantuk. Salahnya alhamdulillah sigar. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Berkat Al-Haqul Sukumpul. Satu-satunya ulama yang muncul di zaman kita. Datuk orang kaya alim mana tapi kita ada sezaman. Syekh Salman Al-Madani alim mana kita ada sezaman. Sahabat dipuji Rasulullah berataan tapi kita ada sezaman lawan sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum ajma'in wa nafa'ana bihim. Makanya kita ini akhir zaman ini serba sulit. Darul balwanya dunia ini sudah melanda di mana-mana. Rahasia-rahasia Islam diketahui oleh orang kafir, makanya mudah karena menjerumuskan orang-orang Islam. Lihat anak-anak kita, ada lagi mutalaah kitab, ada lagi mutalaah, ada lagi tulis-tulis, salin bersalin. Kan anak itu sudah jago-jago hafid, masya Allah. Bagaimana ke depan? Didikan dari orang non-Islam yang cegat Jabar akhirnya. Mungkin ada kayu lagi di guru di kampung. Guru di kampung baru belajar tinjakan masya Allah. Ada di atas A, ada di bawah I, ada di depan O, A, I, U. Masuk seolah kayak pulang. Ada fathah A, ada fathah I, ada kasrah I, A, I, ada dhammah O, A, I, U. Ini singkat. Tadi sifat asal abata saja, wajada wajada syak sodok sodok abofa alamanawa adanya singkat ini, masya Allah. Mudah dengan singkatnya pelajaran cepat memasukkan. Karena modal utama anak ini adalah pintar. Pintar ini jaga makanannya, minumannya. Karena namun si anak-anak ini makan yang syubhat, makan yang haram, makan yang ada barakat, maka jadinya hujan nabi man akala haram asal jalan usaha. Siapa makan yang haram, nakal anggotanya ketika hendak atau tidak. Makanya anak yang alim diurus ini melaporkan anak. Kadang diulas dia, jadi solongan kemudian. Kalau lainnya, kita tahu semuanya anak yang kurang ilmu berada. Padahalnya turun dari Rasulullah lengkap. Makanya Nabi menekankan
tentang ulul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buaya sampai ke yang lahat. Maka matur anak sekian tahun nyebatin ada bacaannya. Cuma menak-menakan sukan beberapa tuan dulu pada apa itu kan? Nanti cerobot ya, untuk kebenaran ada istilah cerobot. Zaman sahabat pun itu Ummu Salamah menak-menakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia, haid nih, yang nifas, urusan darah minyak. Betapa Nabi. Ya Nabi innallaha la yastahi minal haq. Allah Ta'ala itu kada ma'ruf lawan nang bujur. Ini nang bujur itu jangan bersukanan betakun. Ini kadang-kadang binian setengah bulan kasih sumbayangan. Kenapa? Badan terus jatuh. Kada tahu nang istihadah, kada tahu nang mana haid, mana nifas. Mesti dipelajari, jangan sukan betakun. Bijak guru nang wani menjawab tentang ini. Bisa menurut Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i ini korban perasaan dia untuk menetapkan hukumnya hasil korban. Apalagi dengan bahari tak ini mesti disumpahinya. Urun apa itu jadi ngaji banget. Ya kasih kada berarti Imam Syafi'i di mana tahu kita pinjani haid sekian hari. Tentang sini korban. Sampai lambar akhir sih hendak memutuskan. Sejauh mana syahwatnya bebinian. Apakah binian orang tua itu sudah habis syahwatnya? Lamunnya habis syahwatnya kan bila tidak ada batal itu mengkorban sendiri. Siapa binian makan Tuhan di kampung badatang di situ. Mungkin lawan dagu. Coba tim korban perasaan. Bagaimana keluarga? Wah dia kadang-kadang anung milih nunggu bangsa tidak menerima. Paling korajoknya lain. Aku ini Imam ini keluarga mesti saling bertanya. Apalagi sudah kenyataan, si anak tuh jadi buah ini semalam seminggu aja kawin. Kenapa? Keracunan. Periksa dari dokter, oh sekarang tak bisa punya susu kadaluarsa. Ini kawin sini dari paling buah hari kamu. Ini kas kata kumpul sini. Malam pertama tidak ada reaksi apapun, tidak melompat gaya. Malam kedua biasa. Malam ketiga, Aisyah hanya jatuh dari menggawai jualan Imam Syafi'i. Kenapa dia menggawai? Ada nafsunya, ada syahwatnya. Lalu timbul hukum. Tergantung lamun ini bukan haram, walaupun Tuhan tetap kuduata. Kan kita mazhab Syafi'i, lakian binian bukan mahram tergantung laki bini, nah batal menegakkannya. Siapa hukum Imam Syafi'i rahimahullah, ini Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita nang ahli usul fiqh membahas tentang itu. Ini ada gambaran sih. Makanya umur 54 jadi Imam Syafi'i ini meninggal, tapi karamatnya Masya Allah. Mazhab Sidin di kita hampir seluruh Indonesia 70% mazhab Syafi'i. Jarang mazhab yang lain. Dan paling ada sewaktu-waktu yang bertaklid kamu mazhab lain. Ini pun belajar juga, jangan taklid yang bahaya. Nakanya aja konkret jangan sukan bertakun, apalagi di sini ada majelis taklim guru Hanafi dari gampangan ini. Alim nih, tak sanggup menyandang majelis ada gampangan dia. Nang hadirnya empat golongan, Tuhan, binian, anak muda, dan kekanak-kanak. Kayak apa jiwa orang tua, kayak apa jiwa anak muda, kayak apa jiwa binian, kayak apa hobinya kekanak-kanak. Sanggup mengatasi, mengatur keempat golongan ini pun berarti ada kurang sukses, kurang ilmu katanya. Ada juga nang Tuhan aja nang cocok, nang anunya bukan. Nah baca pun dikasih mati terus ada juga nang beginian, tinggalnya habis, tinggal nang Tuhan aja lagi pengen akhir, nang anu-anunya. Kenapa? Gurunya meninggal membahas
kitab-kitab kelebihan orang bini 2 bini 3. Nah ya mesti bikin saliknya ingin membuka peluang laki kok mulai pada-padanya tapi nama bini garing menakut nih aku mati dahulu dia itu kebini pulang lah jadi mati kalau itu mati aku kenapa begini itu takut nih kitabnya terdapat panggilan nang bini mati dahulu tak kalau ngomong benar laki kebini pulang tak dapat panggilan kalau kitabnya belum ada yang terus hukumnya ini kias benar saja hanya bini ini surganya itu di tangan laki hanya kunci surga di sini hanya bila laki yang mengucapkan ikan nih umumnya ayam makanya aku itu ikan istriku dunia akhirat matinya ahli surga bini jadi ini ada banyak sembahyang 5 waktu puasa bulan Ramadan dibuatnya umroh enggak masa dibayar yang kan nang ditunggu itu aja bila si bini tadi diredoakan oleh si lakinya meninggal berdahulunya mohon nang laki orang bacakan lakian ya Allah ya hadihi zawjati wa ana radin anha fa abiha ya Allah diampuni Tuhan di ahli surga ini nah karena ahli surga yang hidup maka menghendaki supaya laki tadi apa kesenangannya dan dunia itu ya begini pula ada yang mau ini jadi banyak yang mau yang ada di sana ada yang mau Tuhan nanti pulangnya minyak belum tentu kurang mati itu kada dapat tambahan umur semuanya kurang mati habis umur tapi jangan tenang sigap ini namanya kada 8 bulan kan itu kurang ada mau mati kan tahun ini sudah tak pernah mati kan ada kita ambil kurang ada mau mati benar Bapak Ibu hadirin rahimakumullah jadi buah Isra dan Mi'raj adalah mensumpah yang 5 waktu ini jadi pelajari ujung-ujung sampai on prakteknya 2-3 buting rukun kada tuntung sehari ini 2-3 bulan menyampai 3 bulan kena kopas ini apalagi anak merasa kangen bagaimana spesi pen 20 karena jadi kita 5 nah 5 nih hurufnya Allah pas 5 alif lam nah bulan ini kan Allahu Akbar kan angkat takbir Allahu Akbar ini kan ciri-ciri kayak apa supaya rasakannya dalam tauhid ujung-ujung pikirnya matur nah jangan tinggi pada telinga jangan lebar daripada bahu artinya jangan keluar pada batas bahu kita bikin sujud semestinya dan samanya makanya sekali-sekali mendapat guru bingung undangan apa itu karena pelajaran kita sembahyang bukan datang secara khusus rata-rata rasanya mulai kita nampai apa pun belajar juga ilmunya cara amalia nah inilah ilmu sembahyang inilah menduduknya harus tuntut ilmu dari buaya sampai kiamat dan di hadis dikatakan as-shalat imaduddin sembahyang itu adalah tiang agama paman aqamaha faqad aqamaddin dan siapa mendirikan salat berarti mendirikan agama wa man tarakaha faqad hadamaddin as-shalat ini wasiat Rasulullah yang dijalani oleh anak Sinun Fatimah Az-Zahra sampai menghembuskan nafas terakhir masih terdengar suara as-shalat ntar akhirnya ar-rafiqul a'la ini khusus Rasulullah kita tetap anak-anak menjaga mengundang supaya tahu la ilaha illallah makanya dilazimi zikir ini kurang kabari habis subuh yang karena cuma 2 rakaat saja nah kata-kata Muhammad Yasin bertahlil 100 atau 200 karena awak masih dibulik-bulik la ilaha illallah 4 hurufnya 4 kalimat la ilaha illallah 4 kalimat mensambung Muhammad Rasulullah makanya ditutup dengan Muhammad Rasulullah 7 kalimat dan sebilang pintu neraka 7 pintu bila kita mengucapkan ya Rasulullah kita tutupnya jumlah hurufnya ya Rasulullah ini 24 huruf sebilang-bilang siang dan malam 24 jam jadi kita mengatakan la ilaha illallah ditutup ya Muhammad Rasulullah 24 jam diisi sudah coba ini isinya
isinya yang penting. Inna sholata al-lidhikri, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kurang sumpah itu mencegah daripada perbuatan menjahat dan munkar. Manusia sejelek apapun yang maunya sembahyang, insya Allah mau jadi pada hari biasa. Tapi yang sudah kalau sembahyang lagi, penyebabnya macam-macam. Ada yang kesibukan gawian, ada yang ketinggian kajian, amat sudah sembahyang, masya Allah. Tambah pulang ngaji dan guru-gurunya wani menjamin surga, bayar cuma 5 juta, kemurahan. Ada guru yang menjamin masuk surga. Kalau saya minta jaminan akhirat, minta jaminan dunia ini aja, nah sanggup tak? Bukan cari lagi sama opposite. Enggak sanggupnya baru saya mengaji. Banyak ulama-ulama usul sudah makanya waspada kita. Enggak tahu asal usulnya, ulama itu dari mana, lulus yang mana, sekolahnya di mana, gurunya siapa, kitabnya apa. Enggak tahu asal usulnya, cukup tinggal menghormati, menyelami. Nah, mengikuti ajaran di bawah sini hadang-hadang dulu. Sudah ada aja guru-guru kopi lah kita. Guru kopi sendirinya, tak di sini kan. Jangan kelain lagi. Dalam istiqomah, khairun min alfi haram. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 halaman. Apa perlu sekumpul ikutan kita sama sekarang sini lahir tanggal 27 Muharram tahun 1361 42. Nah, wafat tanggal 5 Rajab tahun 1416 11 Agustus 2005. Mudah-mudahan dapat berkah. Jadi oleh-oleh Isra Mi'raj hanya sumpah yang 5 waktu kita pelajari dengan bersucinya wudu dan nanti wajib wudu kalau ada kecil. Nah, penyebabnya tadi sudah dikatakan karena penjemuhan dibasuh. Kulit panjang, kulit teman asal leher basuh juga. Bisa dipakai untuk sampai leher asal leher dia tidak ada tadinya. Nah, tapi asal leher, apa hujan ulama hukumnya tuh aku cirit. Jadi ada asal nyaman karena nyaman basuh aja kulit dulu, basuh kulit dulu lah, jangan wudu dulu lah basuh kulit. Kagak mau sah kulitnya. Manusia ini kadang-kadang pengamputan, bapak sekali ya, mantap lain kalau apa kulit lekong-lekong banget saja. Hadirin rahimahullah, mungkin yang dapat disampaikan mudah-mudahan ada manfaat yang kita baca dan mudah-mudahan dengan hikmah peringatan serta awalan kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah dengan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diampuni dosa, dan seumur hidup, dipanjangkan umur, diwaskan rezeki yang halal, lagi dikabulkan segala hajat dan masih beriman sempurna dan mendapatkan husnul khatimah bagi kekumpulan surga nanti dengan syafaatnya bagi Allah sama amin ya rabbal alamin. Salat nikahul mohon ampun dan maaf dari Allah Taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kita Haji Abdul Hadi Ausyad atas penjelasan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, dapat mengambil manfaat untuk bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Acara terakhir pembacaan tahlil, doa sekaligus menutup. Untuk memimpin tahlil kita minta kepada guru